Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Wajah Xiaoyan tenang saat dia melihat pil yang keluar dari kuali. Telapak tangannya melepaskan kekuatan isap yang menariknya ke telapak tangannya. Begitu pil masuk ke tangannya, sedikit pasir yang tersisa akhirnya jatuh. Di tanah terbuka yang besar, ratusan lampu merah di belakang para alkemis yang masih belum selesai menyempurnakan pil, menyala. Dengan kecewa melihat lampu merah yang berkedip, para alkemis itu tersenyum pahit dan mengambil kembali kuali masing-masing. Wajah mereka putus asa saat mereka keluar dari alun-alun. Berdiri di belakang meja hijau, Xiaoyan melihat para kontestan mundur satu demi satu. Matanya melihat sekeliling, agak terkejut dengan penemuannya. Ini hanyalah penilaian putaran pertama, namun tanpa diduga sepertiga dari peserta telah tersingkir. Dia menghela nafas saat memikirkan tentang ketat dan kerasnya Grand Meeting. Memainkan pil di tangannya, Xiaoyan menoleh ke arah Liu Ling di dekatnya. Orang ini tersenyum pada pil di tangannya, seluruh wajahnya penuh warna bangga. Dia menatap Xiaoyan, pilnya terus digenggam di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Yan Xiao, kamu benar-benar beruntung. Tanpa diduga Anda berhasil memperbaiki pil di saat-saat terakhir. Anda memiliki skor terbaik untuk tes internal, jadi jika Anda gagal lulus bahkan putaran ini, itu akan menjadi lelucon besar. Petik 2. Melihat penampilan kemenangan Liu Ling, Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, bagaimanapun, seseorang akan dianggap telah lulus selama ini halus. Apakah itu selesai pada saat pertama atau terakhir tidak ada bedanya sama sekali. Petik 2. Bapak, Yan Xiao tampaknya menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dalam Grand Meeting ini, dihadiri oleh alkemis luar biasa yang tak terhitung banyaknya, menyempurnakan dengan kecepatan tercepat dalam keterampilan yang tak terbantahkan. Liu Ling tertawa. Dia secara alami tidak mau membiarkan Xiaoyan mengurangi prestasinya. Haha, mungkin Xiaoyan mengangkat bahu karena dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya pada Liu Ling. Dia menoleh ke arah putri kecil dan tersenyum. Menatap kursi VIP, dia melihat Fama, menunggu gilirannya untuk berbicara. Di kursi VIP, Ao Tuo menghembuskan napas berat. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menghadap Frank di sisi yang wajahnya juga dipenuhi dengan keringat dingin dan berkata dengan senyum pahit, tidak peduli apa yang dilakukan orang ini, dia suka terus melakukannya dengan cara yang sangat mendebarkan. Apa dia tidak tahu bagaimana menganggap kita orang tua? Kami tidak memiliki jenis hati yang kuat yang dia miliki untuk hal-hal yang menggugah jiwa seperti ini. Petik 2. Frank juga memiliki wajah dengan senyum pahit. Tentu saja, di atas senyuman pahit itu ada sedikit kelegaan dan kegembiraan, tapi untungnya, dia berhasil menyelesaikan ujian di saat-saat terakhir. Jika tidak, akan sangat memalukan jika orang dengan hasil terbaik dalam tes internal ternyata gagal melewati babak pertama. Mendengar ini, Ao Tuo merasakan hal yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu tidak akan menyenangkan. Dia akan langsung berkemas dan kembali ke Black Rock City. Fama berdiri di tempat di depan peron. Dia melihat ke bawah dari atas dan melihat seluruh lapangan terbuka. Tatapannya menyapu, mengamati tempat sepertiga pesaing telah tersingkir. Mengangguk dengan senyum tipis, tangan Fama menekan sesuatu yang imajiner. Segera, tanah yang berisik mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Selamat untuk kalian semua yang masih berdiri di alun-alun. Anda kurang lebih berhasil lulus ujian untuk putaran pertama, akan tetapi, ini belum sepenuhnya berakhir, Fama berkata sambil tersenyum, saya pikir semua orang juga harus tahu bahwa ada beberapa teman kecil yang licik yang suka membuat beberapa hal aneh. Mungkin kelihatannya mereka telah berhasil memurnikan pil obat yang tampak bulat di bagian luar tetapi mereka mungkin tidak memiliki khasiat penyembuhan sedikit pun. Intinya, kreasi tersebut bahkan tidak memiliki sedikit hubungan dengan kata-kata, pil obat, oleh karena itu, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menguji pil tulang-tulang,
yang telah kalian semua sempurnakan dan lihat apakah sudah memenuhi yang dibutuhkan tingkat yang dinyatakan pada formula obat. Suara Fama yang sedikit serak perlahan terdengar di tahun-tahun semua orang. Sekarang, bisakah semua pesaing mencari tombol berwarna hijau yang terletak di sudut kiri bawah meja batu hijau Anda dan menekannya? Mendengar ini, tatapan Xiaoyan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di sudut kiri bawah yang tidak terlalu terlihat. Dia agak tertegun menyadari bahwa ada beberapa tombol kecil berwarna berbeda tersebar di sana. Jarinya mengikuti instruksi dan berhenti pada tombol berwarna hijau sebelum menekannya dengan lembut. Saat tombolnya ditekan, meja batu yang terang dan bersih itu tiba-tiba bergetar sedikit. Di permukaannya, sebuah batu tulis perlahan menonjol keluar. Setelah dinaikkan sekitar setengah kaki, itu sedikit tenggelam dan akhirnya memunculkan lubang hitam kecil. Ini adalah mesin penguji. Tempatkan bone growing pil yang telah Anda sempurnakan ke dalamnya. Jika Anda telah memenuhi persyaratan tersebut, lampu hijau akan berkedip di cermin giok di depan meja. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan, itu akan berkedip lampu merah, itu menunjukkan kegagalan. Hasil dari kegagalan adalah Anda harus keluar dari kompetisi. Selain itu, semakin terang lampu hijaunya, semakin dekat keefektifan bone growing pil Anda dengan yang asli yang dijelaskan dalam formula obat. Di sisi lain, semakin terang lampu merahnya, sebaliknya, semakin jauh pil Anda dari bone growing pil yang sebenarnya. Ini juga menyiratkan bahwa apa yang Anda buat adalah danwan yang tidak memiliki efek sedikit pun. Tentu saja, jika bisa digunakan untuk memuaskan rasa lapar, setidaknya akan sedikit berguna. Mendengar lelucon lucu yang terdengar di udara di atas tanah terbuka, tawa terdengar dari kursi penonton dan kursi VIP. Di dalam tanah terbuka, bagaimanapun, ada cukup banyak alkemis yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Haha, baiklah. Semuanya, mulai. Saat dia membelai pil obat bundar dengan lembut dengan jari-jarinya, Xiaoyan dengan tenang menatap lubang berwarna hitam gelap dari mesin uji. Dia tidak buru-buru memasukkan pil itu. Alih-alih, tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, sudah ada beberapa alkemis yang mulai membuang pil obat mereka ke mesin penguji. Tidak lama setelah itu terjadi, alun-alun terbuka tersebut tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Lampu hijau dan merah yang kuat dan lemah saling terkait saat mereka berkilauan. Masing-masing mewakili kegembiraan atau kesuraman. Mesin uji omong kosong, seorang alkemis tingkat 2 dengan ekspresi gelap dengan marah memelototi cahaya merah yang berkedip-kedip dari cermin giok. Cahaya merah di sana adalah yang terpadat di antara seluruh tanah terbuka. Oleh karena itu, tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke pemuda berwajah suram ini. Setelah menghancurkan tinjunya dengan keras ke meja batu, sang alkemis mengembalikan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan turun dari platform sambil mengutuk di bawah pengamatan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan wajah hijau, dia menggertakkan giginya saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka. Terus lakukan pemeriksaan tidak masuk akal yang berantakan ini, akankah penyulingan pil obat yang serius membunuh orang? Sekelompok orang tua yang tidak akan mati, aku menggunakan semua usahaku untuk menggabungkan ramuan obat itu bersama-sama. Namun, Anda benar-benar memberi saya tes lain. Anda memberikan formula obat yang tidak memiliki informasi sedikit pun selain namanya, saring apa? Xiaoyan menatap alkemis tingkat 2 yang telah keluar dari tempat di depannya. Ketika dia mendengar kutukan yang sangat marah dari mulutnya, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka badut semacam ini benar-benar bisa melewati ujian yang menggetarkan jiwa lebih awal. Setelah putaran tes ini, setidaknya ada hampir 100 alkemis yang meninggalkan tanah terbuka dengan wajah hijau atau merah. Tuan Yan Xiao, mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Putri kecil melemparkan pil obat di tangannya dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Apapun akan dilakukan, Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu.
Dia menatap Liu Ling yang matanya terpaku padanya. Saat ini aroma kontes dari pihak lain sangat pekat. Xiao Yan tersenyum. Pil obat dari ketiganya dilemparkan ke lubang hitam gelap mesin uji pada waktu yang hampir bersamaan. Saat mereka bertiga memasukkan pil obat mereka, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke tempat yang paling menarik perhatian ini. Semua orang ingin tahu siapa di antara ketiganya, yang jelas-jelas dianggap sebagai pesaing tingkat unggulan, yang dapat menyempurnakan pil obat yang lebih baik daripada yang lain. Bang, bang, bang. Cermin giok itu agak sunyi. Sesaat kemudian, suara sedikit teredam meletus dan 3 pilar lampu hijau berwarna cerah tiba-tiba ditembakkan dari meja batu di depan mereka bertiga. Kepadatan dari salah satu lampu berwarna hijau jelas jauh lebih padat daripada lampu hijau yang muncul di lapangan terbuka sebelumnya. Di antara ketiga lampu hijau tersebut, kiri sedikit pucat, kanan sedikit lebih baik sedangkan pilar lampu berwarna hijau tengah sudah hijau seperti zamrud. Warnanya sangat menarik. Wow, warna yang pekat sekali. Saat mereka memandang zamrud seperti pilar cahaya, banyak suara terkejut dari penonton dipancarkan tanpa henti. Haha, Tuan Yan Xiao benar-benar memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Meskipun Anda menggunakan waktu paling banyak, efek pil obat Anda ini adalah yang terbaik. Yue mengaku kalah. Putri kecil menyaksikan pilar cahaya zamrud di depan Xiao Yan dengan mata cantik yang terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan membalikkan kepalanya. Ketika dia melihat ekspresi Liu Ling yang agak gelap, dia mengangkat bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Liu Ling." Sudut mulut Liu Ling bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam, membalikkan kepalanya dan menatap tajam ke cermin giok yang memancarkan lampu hijau. Hatinya tiba-tiba memiliki dorongan untuk menghancurkannya berkeping-keping. Yan Xiao memang setingkat di atas. Fama berkata sambil tersenyum sambil memandangi 3 pilar cahaya terang. Jika bukan karena api ungu orang kecil itu tiba-tiba menghilang sekarang, kupikir dia akan memperbaiki pil obat sebelum Liu Ling. Hihi. Saya sudah mengatakan bahwa kemampuan pemurnian anak kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak-anak ini. Hai Bodong dengan bangga tertawa. Fama tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Seruan lembut keluar dari mulutnya. Tatapannya menyapu tanah terbuka yang luas dan akhirnya berhenti di sudut yang jauh. Sosok manusia yang seluruhnya terbungkus jubah panjang berwarna abu-abu perlahan menjatuhkan pil obat di tangannya ke mesin penguji. Mengapa? Melihat reaksi Fama, Jia Lao tertegun dan dia bertanya dengan ragu. Tegasnya, Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jia Ma adalah negara musuh yang sering berperang. Saat Kekaisaran Chuyun memegang pendudukan yang merupakan musuh mematikan dari alkemis, Poison Masters, dengan hormat. Hal ini mengakibatkan alkemis ortodoks dari Kekaisaran Jia Ma memandang mereka dengan buruk. Tentu saja, alasan terpenting adalah bahwa setiap kali kedua negara bertempur, Poison Masters itu akan menggunakan metode curang itu untuk melepaskan obat beracun, bubuk racun, cairan racun di banyak tempat berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap pertarungan besar, jumlah tentara Kekaisaran Jia Ma yang tewas adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Selain itu, alkemis dalam Kekaisaran Chuyun tidak menentang master racun. Beberapa dari mereka bahkan saling bekerja sama. Hal ini mengakibatkan para alkemis di dalam Kekaisaran Majia merasa marah dan meremehkan orang-orang yang telah mengkhianati tujuan dunia alkemis ini. Juga karena alasan inilah ekspresi Fama begitu jelek ketika dia melihat orang misterius berjubah abu-abu itu sebenarnya dari kerajaan Chuyun. Mengapa tertulis bahwa dia hanyalah seorang alkemis tingkat 2 di atas kertas ini? Dari kekuatan spiritual yang kurasakan barusan, orang itu setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 4. Mata Fama melirik ke seluruh lapisan yang direkam saat dia berkata dengan cemberut. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun. Ketua, apakah menurut Anda itu mungkin?
Terlepas dari seberapa banyak bakat yang dia miliki, keterampilan alkimia membutuhkan waktu dan pengalaman untuk mengakumulasi. Qiersi tersenyum pahit dan berkata, "Perasaanku seharusnya tidak salah." Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap tajam ke wajah lembut itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa wajah ini agak aneh. Jangan bilang kalau dia telah mengubah penampilannya dan datang ke sini. Melihat tekniknya yang terlatih dengan baik saat dia memperbaiki pil obat, itu sama sekali tidak terlihat seperti sesuatu yang dapat dimiliki oleh remaja-remaja. Fama bergumam pelan. Jika dia mengubah penampilannya, dia secara alami tidak akan bisa lepas dari indera kita. Jia Lao tersenyum tipis. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sudut matanya menyapu ke tempat di tanah terbuka tempat Xiao Yan berada, tanpa ada yang memperhatikan. Tampaknya dia telah menemukan penyamaran Xiao Yan. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya karena suatu alasan. Tapi orang itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dalam kompetisi semacam ini, kita tidak bisa begitu saja menghentikan grand meeting dan angkat topi, bukan? Dengan begitu, orang lain akan mengatakan bahwa asosiasi alkemis Kekaisaran Jia Makami sombong dan kasar. Melihat orang berjubah abu-abu yang menutupi kepalanya dengan sangat baik, Fama berkata tanpa daya. Jika dia tidak mau mengangkatnya, maka biarkan kami membantunya untuk melakukannya. Hai Bodong berdiri, berjalan ke sisi Fama dan dengan lembut berkata sambil tersenyum. Kamu tidak akan ditemukan, kan? Ekspresi Fama bergerak sedikit dan dia langsung bertanya dengan ragu. Hihi, meskipun kekuatanku sedikit melemah, mengendalikan aliran dingin dan tanpa disadari membekukan hiasan kepala yang lemah itu sampai menjadi bubuk adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Hai Bodong tersenyum dan berkata. Dia secara alami tahu betapa memalukannya membiarkan alkemis Kekaisaran Chuyun menjadi juara pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama. Hal semacam ini yang membutuhkan kontrol halus benar-benar paling cocok untuk dilakukan oleh es Doki Pak Tua Hai. Afinitas Doki saya lebih condong ke arah kekuatan. Sangat cocok untuk membelah gunung dan batu tapi sekarang, tidak akan berhasil. Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Fama merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata. Sambil tersenyum, Hai Bodong secara bertahap menyipitkan matanya. Tangan keriputnya terulur dari lengan bajunya dan sedikit menjentikkan. Mengikuti jentikan jarinya, riak aneh pucat diam-diam dipancarkan. Pada saat Hai Bodong diam-diam pindah, Jia Lao dan Fama mendekatinya. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi itu juga secara kebetulan mengisolasi tatapan sekitarnya. Sepertinya ada beberapa kejadian yang tak terduga di Grand Meeting. Mata Ya Fei menatap kelompok 3 orang Hai Bodong yang tidak jauh dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam saat dia berkata dengan lembut. Dengan penglihatannya yang telah dilatih selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat menemukan bahwa sejak cahaya berwarna hijau yang kuat muncul, ekspresi Fama agak jelek. Tindak lanjut Qiersi membolak-balik dokumen juga membuktikan beberapa hal. Ya, pria misterius berjubah abu-abu itu tampaknya telah melanggar ketertiban Grand Meeting. Yao Ye dan Nalan Yanran mengangguk. Itu bukanlah vas bunga yang dipajang dan tidak melewatkan hal-hal yang dapat ditemukan oleh Ya Fei. The Growing Bone Pill, yang telah disempurnakan oleh orang berjubah abu-abu tampaknya lebih luar biasa daripada kelompok Yan Xiao. Awalnya saya berpikir bahwa hanya mereka bertiga yang akan bertarung untuk juara Grand Meeting ini. Sungguh tak terduga bahwa kuda hitam seperti itu tiba-tiba berlari keluar. Ya Fei mengerutkan alisnya sedikit dan berkata tanpa daya di dalam hatinya. Aliran es samar dengan tenang melewati udara. Beberapa saat kemudian, itu menyelimuti udara di atas orang berjubah abu-abu misterius itu tanpa meninggalkan jejak. Itu seperti sepasang ular es yang tidak terlihat oleh mata telanjang yang diam-diam mengeluarkan kabut. Saat ini, orang berjubah abu-abu itu perlahan mengemasi barang-barang di atas meja batu. Dalam sekejap, tangannya yang bergerak tiba-tiba menjadi kaku.
Mata biru di bawah jubah abu-abu tiba-tiba menyusut saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya melesat ke belakang. Kamu bisa lari kemana? Melihat orang berjubah abu-abu itu tampaknya telah menemukan aliran es, Haibo Dong agak heran. Dia segera tertawa dingin dan tiba-tiba mengencangkan tinjunya, brek, bang. Menyusul pengencangan tinju Haibo Dong, topi bambu di kepala orang berjubah abu-abu yang baru saja menggerakkan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang kemudian berserakan. Ketika bambu itu menghilang, wajah lembut yang tertutupi di bawahnya segera muncul di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera, penonton di kursi reguler dan VIP mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa orang yang telah memperoleh hasil paling luar biasa di babak pertama ini benar-benar akan menjadi pemuda yang tampak lembut. Pemuda yang memiliki sepasang mata berwarna biru mengulurkan tangannya dan menyentuh topi bambu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapan esnya ke arah 3 orang kelompok Haibo Dong di depan kursi VIP. Orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Tidak hanya dia menemukan aliran esku, tapi dia juga berhasil menggunakannya untuk merasakan arahku. Haibo Dong menyipitkan matanya dan melihat pemuda berjubah abu-abu itu. Dia membelai dagunya sedikit dan tertawa terbahak-bahak, meskipun aku tidak tahu mengapa dia memiliki wajah muda yang lembut, tapi jika dia benar-benar 17 tahun seperti yang tertulis di informasi, aku, Haibo Dong, tidak perlu melanjutkan untuk keluar. Saya bisa langsung pergi dan hidup dalam isolasi selama sisa hidup saya. Fama dan Jia Lao menyipitkan mata dan perlahan mengangguk. Sepertinya grand meeting kali ini akan cukup menarik. Meski banyak orang merasa aneh karena topi bambu dari pemuda jubah abu-abu itu tiba-tiba menghilang, tidak satupun dari mereka yang mencurigai Haibo Dong. Pada saat ini, sebagian besar mata penonton pada dasarnya terpaku pada wajah lembut pemuda berjubah abu-abu. Sepertinya usia pemuda ini adalah yang termuda di semua musim pertemuan akbar alkemis. Pemuda berjubah abu-abu itu menepuk sisa pecahan es di pundaknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Haibo Dong dan yang lainnya di kursi VIP, memperlihatkan senyum dingin. Bibirnya bergerak sedikit. Dengan mengandalkan bentuk mulut ini, Fama dan yang lainnya dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang dia katakan. Saya ingin tempat juara untuk grand meeting ini. Bagaimana itu? Dapatkah Anda melihat apakah dia menyamarkan penampilannya? Jari Fama dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia bertanya dengan samar. Haibo Dong dan Jia Lao bertukar pandang dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara yang dalam, dia berkata, saya tidak dapat melihat bahwa dia telah menyamarkan penampilannya. Apa yang kamu katakan padaku, apakah orang ini masih sangat muda? Jika memang demikian, maka saya pikir dia telah menjelaskan sepenuhnya apa yang disebut jenius sejati. Dibandingkan dengan dia, bakat Liu Ling, Yan Xiao dan yang lainnya tampaknya menjadi sangat biasa. Fama berkata dengan cemberut. Meskipun aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyamar, usianya jelas tidak seperti yang tertulis di informasi. Haibo Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, reaksi sensitifnya terhadap bahaya tidak tampak seperti sesuatu yang berumur 17 tahun pria muda tua memiliki. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang prajurit yang sudah lama berada di medan perang. Apalagi dia bisa menyembunyikan kemampuannya dan baru mengungkapkannya sekarang. Ini cukup untuk melihat bahwa kekuatan mentalnya luar biasa. Saya benar-benar kesulitan membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun mampu melakukan semua hal ini dengan sangat sempurna. Petik 2. Di dunia ini, ada metode lain selain mengubah penampilan seseorang untuk mengubah diri menjadi seperti itu. Kamu, sebagai seorang alkemis, harus lebih jelas dari ini daripada aku. Beberapa bahan obat khusus atau pil obat memiliki efek aneh seperti ini. Jia Lao berkata dengan suara rendah. Memang ada beberapa pil obat yang unik dan langka yang dapat mengubah penampilan luar seseorang menjadi orang muda.
Tapi pil obat itu semuanya sangat langka dan sangat sulit untuk disuling, namun, jika ada yang benar-benar mendapatkannya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dia membuka mulut untuk mengakui usianya. Fama mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Jika ada orang tua yang mendapatkan pil obat yang dapat mengubah penampilannya kembali menjadi seorang pemuda, bukankah dia akan dapat menipu semua orang dan berpartisipasi dalam grand meeting ini? Ketika saatnya tiba, siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengannya? Dengan cara ini, rapat besar Anda ini masih memiliki beberapa celah. Haibo Dong mengerutkan kening dan berkata, "Apa menurutmu pil obat semacam itu begitu mudah untuk disuling? Apalagi, siapa di antara generasi tua yang akan meninggalkan mukanya dan melakukan hal seperti itu? Jika dia tidak sengaja terekspos, bukankah dia akan benar-benar malu?" Fama tak berdaya berkata, "Ya, ada satu di bawah. Saya sekarang yakin bahwa di bawah penampilan luar yang lembut ini, pasti ada jiwa yang sudah tua." Haibo Dong mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya ke arah pemuda berjubah abu-abu itu. "Apa gunanya jika Anda tidak yakin? Kita tidak bisa begitu saja mendasarkan semuanya pada beberapa kata Anda dan dengan paksa mengusirnya di depan begitu banyak orang, bukan? Karena pertemuan besar alkemis kita diketahui terbuka untuk alkemis manapun, maka secara alami itu termasuk alkemis dari Kekaisaran Chuyun." Fama tersenyum pahit dan berkata, "Lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Jika Anda membiarkan seseorang dari Kekaisaran Chuyun mendapatkan posisi juara, reputasi asosiasi Anda akan menerima pukulan yang cukup besar." Jia Lao mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa memilih untuk melanjutkan pertemuan akbar. Jika dia meraba-raba dan secara tidak sengaja gagal, itu akan menyelamatkan pikiran kita. Apalagi, Yan Xiao dan orang-orang kecil itu bukan orang biasa. Bagaimana jika mereka mengalahkan orang tua itu secara kebetulan?" Fama merentangkan tangannya dan berkata, "Dari kelihatannya situasinya, sepertinya agak sulit." Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu mungkin tidak pasti." Haibo Dong tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke Xiao Yan di tanah terbuka dan tersenyum saat dia berkata, "Mungkin benar-benar ada kejutan." "Semoga." Fama menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara seperti itu, hatinya tidak merasa yakin. Yan Xiao mungkin dianggap salah satu yang terbaik dari generasi muda, tapi pemuda misterius berjubah abu-abu itu jelas bukan milik orang muda. Kita lihat saja. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kita bisa menunggu sampai ujian selesai dan menemukan kesempatan untuk melakukan kepada orang itu. Haibo Dong menepuk pundak Fama. Dia secara acak melambaikan tangannya dan niat membunuh yang samar muncul di wajah lamanya. Mata keruh Fama menyipit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Lupakan. Jika masalah ini terungkap, kami, Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, akan menjadi sangat terkenal di benua ini. Bagi kami, harga itu melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengambil risiko ini." Petik 2. "Terserah kamu." Haibo Dong mengangkat bahunya dan tidak melanjutkan berbicara. Mengambil beberapa langkah mundur, dia duduk di kursinya dan menunggu grand meeting dilanjutkan. Jia Lao juga menepuk bahu Fama dan mundur ke kursinya. Orang itu sebenarnya masih sangat muda. Xiao Yan, Liu Ling, dan putri kecil merasakan keterkejutan yang sama saat mereka memandangi wajah lembut pemuda jubah abu-abu itu. Mereka tidak memiliki kekuatan penghakiman dari Fama dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penampilan pihak lain, mereka semua terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Orang itu adalah seseorang dari Kekaisaran Chuyun. Mata putri kecil tiba-tiba melihat lencana yang dikenakan di jubah abu-abu di dada pemuda itu. Di lencana itu, ada matahari cerah yang perlahan terbit dari cakrawala. Gambar ini adalah simbol Kekaisaran Chuyun. Kekaisaran Chuyun. Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit terkejut.
Dokter peri kecil yang mengenakan gaun putih mengambang tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tampaknya telah pergi ke Kekaisaran Chuyun, bukan? Dia sebenarnya adalah seseorang dari Kekaisaran Chuyun. Ini akan menyenangkan, Liu Ling juga terkejut saat dia segera bergumam. Sebagai murid Pil King Guhe, dia secara alami dengan jelas mengetahui dendam antara Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi juara. Liu Ling menatap Xiao Yan dan putri kecil saat dia berkata dengan suara rendah. Xiao Yan mengangkat bahunya dengan sikap tidak peduli. Karena tidak ada yang menuangkan pikiran permusuhan terhadap Kekaisaran Chuyun ke dalam dirinya, dia tidak memiliki terlalu banyak konflik atau permusuhan dengan Kekaisaran Chuyun. Putri kecil, yang merupakan anggota keluarga Kekaisaran, menganggukkan kepalanya dengan serius. Di panggung depan kursi VIP, Fa Ma perlahan menghembuskan napas. Matanya yang keruh membawa rasa dingin saat dia menatap pemuda berjubah abu-abu di tanah terbuka di bawah. Beberapa saat kemudian, suara tenang sekali lagi terdengar di alun-alun. Baiklah, karena semuanya sudah menyelesaikan ujian, mari kita mulai ujian putaran kedua. Gerakkan jarimu dan tekan tombol kecil berwarna merah di kiri bawah meja batu. Mendengar suara di sisi telinganya, Xiao Yan segera melemparkan masalah tentang pemuda berjubah abu-abu ke bagian belakang pikirannya. Jarinya menyentuhnya lalu menekan tombol kecil berwarna merah ke bawah. Saat dia menekan tombolnya, meja hijau besar itu tiba-tiba sedikit bergetar. Mesin yang sebelumnya menonjol keluar sekali lagi ditarik. Tumpukan besar bahan obat yang tertumpuk rapi dan gulungan formula obat perlahan muncul di permukaan meja yang jernih dan halus. Kali ini, formula obatnya ortodoks. Ini adalah sesuatu yang asosiasi kami gunakan semua tenaga kami dan beberapa bulan untuk membuatnya. Pemeriksaan kali ini akan mengharuskan Anda semua untuk mengikuti formula obat agar berhasil menyempurnakan pil obat. Ramuan obat di depan Anda sudah cukup untuk Anda semua untuk mengolah 2 kali. Dengan kata lain, kalian semua masih harus mencoba 2 kali. Setelah bahan obat habis, itu menunjukkan kegagalanmu. Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Segera, dia mengerutkan kening. Mengikuti formula obat untuk memperbaiki pil obat. Ujian semacam ini, bukankah itu terlalu mudah? Pemurnian seperti ini dengan mengikuti metode tahap demi tahap jelas jauh lebih mudah daripada babak pertama. Jika Grand Meeting begitu bijak, bagaimana mereka bisa melakukan pemeriksaan seperti itu? Xiao Yan dengan ragu menggelengkan kepalanya. Dia mengambil gulungan formula obat dan perlahan membukanya. Setelah itu, dia menutup matanya dan memperluas kekuatan spiritualnya, secara bertahap memindai informasi yang terekam pada formula obat. Saat kekuatan spiritualnya melakukan pemindaian, sejumlah besar informasi yang tepat dengan cepat disimpan di pikiran Xiao Yan. Berbagai hal berbeda yang perlu diperhatikan juga dengan cepat dan jelas dicatat dalam pikiran Xiao Yan. Inilah keuntungan dari formula obat ortodoks. Setelah informasi ini dicatat dalam pikiran Xiao Yan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual pada gulungan yang menyimpan informasi itu dengan cepat menghilang. Pil berjalan angin, tingkat 3 pil obat. Efeknya dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi sangat sensitif terhadap energi alam jenis angin untuk waktu yang singkat. Dari sini, seseorang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan gerakannya. Petik 2. Ini adalah pil obat yang agak praktis. Cara asosiasi alkemis menyerahkannya kepada kontestan benar-benar murah hati. Rumus ini adalah sesuatu yang dapat dilupakan orang yang diperoleh dari pasar jika seseorang tidak memiliki 100.000 koin emas. Tapi mereka benar-benar memberikannya secara gratis. Xiao Yan menghela nafas secara emosional dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit terkejut dengan efeknya yang mampu meningkatkan kecepatan gerakan seseorang. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, seseorang perlu menggabungkan 9 jenis bahan obat untuk menyempurnakan pil berjalan angin. Meskipun ini tidak dianggap banyak, itu juga bukan jumlah yang kecil. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 9 jenis bahan obat di depannya saat dia bergumam,
jenis formula obat ini baru mencapai tingkat 3. Selain itu ada formula obat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Ujian kali ini cukup mudah. Jangan beritahu saya bahwa mereka saat ini berniat untuk membiarkan orang berhasil melewatinya karena mereka sedikit terlalu kejam sebelumnya. Petik 2. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan melihat sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling dan yang lainnya memiliki alis yang sedikit dirajut. Jelas, mereka merasa sedikit terkejut dengan kesederhanaan pemeriksaan kali ini. Saya tidak peduli apa sebenarnya alasannya. Saya harus bertindak dulu. Akan lebih baik jika saya berhasil lulus dan menyelamatkan diri saya dari sedikit masalah. Xiaoyan bergumam pelan, dia melemparkan danwan berwarna ungu ke dalam mulutnya dan menyemprotkan api ungu ke dalam kuali obat. Di sudut yang jauh, pemuda berjubah abu-abu memandangi gulungan di tangannya dengan acuh tak acuh. Senyuman ejekan terlihat di sudut mulutnya. Trik murahan, apakah asosiasi alkemis Kekaisaran Jia Ma hanya memiliki kemampuan kecil ini? Di atas panggung di depan kursi VIP, Fama berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke seluruh tempat. Dia menatap Xiaoyan di titik tengah yang sudah mengangkat apinya dan mulai memurnikan. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Anak kecil, kamu harus selalu berhati-hati. Grand meeting semacam ini tidak seperti kompetisi di pinggir jalan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan tersingkir." Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.